ketika kita diberi waktu semalam semesta ini untuk menjaga seseorang, ya bisa siapa aja sih ya, menjaga hati, menjaga emosi, menjaga pikiran, menjaga fisik juga gitu kan, siapa aja teman-teman ya. Kita nggak manfaatkan itu dengan baik ya, kita sibuk dengan pikiran kita sendiri ya, keseharian kita, masalah kita. Nah gilirannya dia balik arah, nyeselnya nggak ketulungan. Nah kan ya teman-teman, kita bakalan lihat nih ya diri dengan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia buat kalian semua teman-teman Aries ya, dimanapun kalian berada. Siapa sih sosok yang mengucapkan selamat gitu kan, kalau misalkan kita pas lagi menempuh hidup baru gitu kan ya, atau mungkin pas lagi happy-happynya sama hidup gitu kan, dia mengucapkan selamat ataupun tersenyum aja gitu kan ya di depannya kita, tapi padahal hatinya menangis, nyeselnya nggak ketulungan gitu kan ya. Kita bakal lihat nih teman-teman ya, keadaannya dia, perubahannya dia apa aja, apakah berubah atau apakah enggak ya. Oke, Aries buat kalian semua. Still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. General timeless reading ya, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan. Supaya apa sih? Supaya outcome-nya pun kehidup kalian juga pastinya jadi positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Buat teman-teman yang mau private reading berbayar barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. Serta buat kalian semua yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, wajib banget teman-teman, apalagi buat kalian yang ingin ya berubah ke arah yang jauh lebih baik tapi masih bingung caranya kayak gimana ya. Ini ada audio sound terapi yang aku buat dengan sepenuh hati ya, dan semaksimal pengetahuan yang kumiliki teman-teman ya buat kalian semua. Jadi yuk coba dilihat teman-teman, lalu coba dipilih ya videonya yang mana yang sesuai dengan kebutuhannya kamu, dan yang paling penting adalah didengerinnya berulang-ulang ya, seperti itu. Oke. Sama seperti biasanya ya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya, cerita 1, 2, dan 3. Kalian boleh pilih ceritanya, boleh juga enggak, tapi yang jelas dengarkan 3-tiganya, karena siapa tahu ternyata 3-tiganya ini pernah ya ada momen gitu kan ya, dimana ceritanya adalah cerita kamu ya. Kalaupun ini bukan jadi cerita kamu, ini bisa jadi pengalaman yang luar biasa pastinya buat kita. Oke, cerita pertama ya, cerita yang pertama kita lihat siapa sih dia, ciri-cirinya gitu kan ya, lebih ke ciri-cirinya aja ya, ciri-cirinya dia. Oke. Orangnya super duper tentatif ya. Kalau dibilang sensitif nih teman-teman, yang ngomong apa dikit tuh bisa jadi masalah gitu kan, kalau misalkan dia pas moodnya lagi nggak enak ya. Tipikal orang yang seperti ini, perasa, terus lembut banget perasaannya, empatinya dia cukup tinggi ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa tuh gampang banget yang namanya terenyuh, tapi juga gampang tersinggung ya, in other side ya, seperti itu. Komplit ya. Sederhana orangnya ya, kalau udah punya tujuan itu orangnya nggak neko-neko teman-teman ya, bukan tipikal yang kayak materialistis gitu, nggak ya, tapi lebih ke kesederhanaannya. Dia memang sederhana banget, nggak macem-macem orangnya ya. Kalau udah itu aja gitu kan, banyak-banyak bersyukur. Cuman ya memang di itu doang ya, problemnya dia sih di baperannya dia aja gitu, emosi dan perasaannya dia yang agak sedikit luar biasa gitu. Tipikal kalau ini laki atau perempuan ya, tipikal family man atau family woman ya. Jadi memang bener-bener orang yang gak macem-macem lah gitu kan ya, dan tujuannya, cita-citanya itu simple ya. Tipikal orang yang kayak gini sih ya. Suka dengan hal-hal yang berbau-bau mistik nih teman-teman ya. Kita lihat ada cerita apa sih ya bersama dengan kamu. Ceritanya dia bersama dengan kamu. Oke. Kalau dibilang dia ya kamu pernah sayang sama dia ya, kalian pernah saling sayang sebenarnya. Cuman ada masa dimana sekarang ini kontak secara silaturahminya putus ya teman-teman ya. Nih, kenapa bisa jadi seperti itu ya? Salah satu dari kalian, kemungkinan besar kamu gitu kan, pernah menunggu dan terlalu lama sampai ibaratnya itu
kamu tuh menunggu banget ya, sedangkan dia tidak kunjung membuka hati. Padahal sebenarnya kalau misalkan dibilang dia suka, terlihat suka, ya dia terlihat suka gitu loh ya. Jadi ceritanya begitu ya, menunggunya terlalu lama, menunggu untuk membuka hatinya, padahal ya jalan gitu. Tapi kan kayak nggak enak ya kalau misalkan kayak gitu, ikatan nggak jelas pula tapi masih jalan-jalan aja gitu. Nah akhirnya lose kontak ya, seperti ini. Nah apa sih yang terjadi ya sehingga ada penyesalan ya teman-teman ya, atau apa yang sebenarnya dia lakukan gitu kan. Kita lihat. Mencoba untuk melepaskan hal-hal yang gak pasti ya. Jadi kalau misalkan dibilang secara materi sebenarnya kalian gak ada masalah gitu kan ya, cuman memang ada perasaan-perasaan menunggu tuh kan gak enak ya. Membuat beberapa orang menunggu setahun 2 tahun itu bisa jadi masalah gitu kan, karena ada bagian diri pasti yang berasa dipermainkan, berasa nggak ditanggepin gitu kan, berasa udah berbuat yang maksimal tapi kok kayak dibuat mainan ya, kayak gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang menyangkut emosi dan perasaan yang pada akhirnya ini dilepaskan ya. Pada akhirnya seperti itu sih, kamu perasaan kamunya merasa dipermainkan, kamunya merasa udah berbuat yang maksimal sambil menunggu dia untuk membuka hati, kok ya end up-nya kok kayak begini ya gitu loh teman-teman. Jadi kamunya sendiri juga berusaha untuk melepaskan hubungan-hubungan yang gak bawa kebaikan untuk kamu ya, seperti itu. Nah dia penyesalannya dia agak-agak ini ya mungkin ya, karena mana ada sih orang yang mau nunggu gitu loh ya, dan diperlakukan begitu tapi tetap yang namanya menunggu ya, selain kamu seperti itu ya. Ini jadi sesal sih buat dia. Nah keadaan dia saat ini ya kita lihat ya teman-teman ya, keadaannya dia saat ini, dan sekalian kita lihat perubahan yang terjadi ya pas waktu barengan sama kamu atau pas enggak barengan sama kamu ya. Kita lihat. Keadaan dia saat ini ya berusaha untuk tetap berjalan gitu kan ya, walaupun mungkin jalannya udah sendiri ya teman-teman ya, jalannya agak sedikit berbeda juga ya pilihannya, tapi ya dalam dirinya dia masih menyimpan yang namanya perasaan-perasaan, tapi memang ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Akhirnya ada konflik-konflik yang terjadi di antara kalian, iya sih ya seperti itu, tapi dia masih menyimpan perasaan ya, walaupun mungkin jalan yang ditempuh dia udah berbeda. Perubahan yang terjadi ketika bersama dengan kamu atau pas setelah nggak barengan sama kamu ya teman-teman. Kita lihat dulu ini ketika bersama dengan kamu ya, ketika bersama dengan kamu. Dia orang yang akan fokus sama pekerjaan, sama masa depan, sama apa yang bisa dia kerjakan, punya rencana-rencana jangka panjang ya. Ketika bersama dengan kamu dia bisa yang namanya terlihat lebih santai, menikmati hidup ya, nggak terlalu yang namanya baperan banget kayak gitu loh teman-teman, dan jadi seseorang yang lebih berani ya. Ini ketika bersama dengan kamu. Nah sekarang kita lihat ketika udah nggak barengan sama kamu ya sekarang ini ya. Oke, jadi kayak ini ya teman-teman ya, jadi kayak apa sih, sebentar ketemu sama ini ganti lagi ya, sebentar sama ini ganti lagi gitu, dan lebih ke apa sih, suka seneng-seneng ya, ura-ura ya, mungkin jauh lebih bebas, tapi kamu melihat bahwa kayak bukan dia gitu loh ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini cerita yang pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua ya. Kita lihat. Cerita yang kedua, kita lihat ciri-cirinya dia ya, seperti apa ya ciri-cirinya dia. Orangnya unik ya, uniknya begini, kalau udah sayang sama orang sayang banget sampai segala sesuatunya itu lupa. Kebuka satu. Tapi in other side ya, walaupun dia kayak terlihat menyenangkan, asik, romantis gitu ya, sebenarnya dia tipikal orang yang sangat introvert sekali ya gitu. Kerja ya, semangatnya dia sama pekerjaan sih teman-teman ya. Ya sometimes bisa membagi waktu barengan sama yang disayangi, tapi sometimes dia
Kalau dibilang ya dia kerja untuk orang yang dia sayangi sih bener ya, cuman sayangnya kebanyakan waktunya dia juga habis untuk pekerjaan gitu ya. Walaupun mungkin kalau dilihat di sini secara family atau keluarga gitu kan juga membutuhkan dia, perhatian dia juga sangat banyak sekali ya. Orang dengan pemikiran kerja aja gitu kan, romantis ya gitu kan ya, sederhana juga iya teman-teman, tapi introvert ya orangnya, kurang lebih seperti itu. Nah, ada cerita apa sih ya bersama dengan kamu? Ceritanya apa barengan sama kamu? Oke. Kalau dibilang cerita kalian adalah saling mencintai ya, tapi pada akhirnya cintanya kalian itu saling mempertimbangkan ya, kamu mempertimbangkan, dia pun juga mempertimbangkan ya, seperti ini. Ada pertimbangan-pertimbangan khusus sih ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi sehingga terjadi yang namanya penyesalan, apa yang udah dia lakukan gitu kan, atau yang kamu lakukan seperti apa. Ada perubahan sih teman-teman ya, ada perubahan yang terjadi gitu kan ya, tentang ketidakjujurannya dia gitu, atau ketidakjujurannya kamu ya, salah satu dari kalian, atau bahkan mungkin dua-duanya enggak jujur gitu kan ya, seperti itu. Dan kalau dibilang berkaitan dengan ya ada sesuatu yang ditutupi tentang perasaan ya, iya sih teman-teman, yang pada akhirnya menyebabkan luka ya, seperti itu. Jadi ada ketidakjujuran sih kalau yang di sini ya, ketidakjujuran mengenai cinta yang mungkin ini erat kaitannya hubungannya dengan masa lalu juga ya, seperti ini. Jadi ya sesal gitu kan. Dan juga potensi-potensi kalau misalkan di sini ya cinta gitu kan, tapi tidak yang namanya bersama, tapi tidak segera mengutarakan gitu loh, sehingga ada perubahan juga ya di antara kamu. Artinya gini, ketika kita sayang sama seseorang, kenapa sih yang namanya ayo segera bilang gitu kan, walaupun mungkin nanti mau diterima kayak mau enggak kayak gitu kan ya, itu udah urusan bukan belakangan sih, tapi lebih ke kayak yang penting kamu mengutarakan perasaannya kamu ya, whether apakah itu nantinya akan diterima ataupun tidak diterima, itu kan sudah urusannya dia dengan dirinya dia ya, menjadi bahan pertimbangan gitu loh teman-teman ya. Tapi kalau misalkan memang dirasa bahwa bicara sekarang akan membawa masalah ya, kecuali kamu bicaranya sama orang yang udah punya istri atau udah punya suami ya, itu bakalan masalah banget untuk teman-teman ya, entahlah itu nggak sekarang ataupun entahlah itu nggak nanti, tetap aja jadi masalah gitu. Nah ini sepertinya ada penundaan di sana teman-teman ya, jadi ada ketidakjujuran yang nggak bisa mengungkapkan yang kayak gitu ya, jadi penyesalan dong ya, bener ya. Keadaan dia saat ini kita lihat ya, keadaannya dia pada saat ini, ada mungkin perasaan-perasaan di mana dia ya akhirnya menerima situasi dan kondisi, ya udahlah gitu kan, emang nggak ngomong gitu kan ya, jadi apapun yang terjadi ya udahlah gitu kan. Tapi ya ada yang dipendam sama dia dan tidak diungkapkan, yang membuat pada akhirnya jadi kayak sesek ya. Kalau kita bener-bener nggak bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan kan, rasanya pasti nggak nyaman, tapi berusaha banget ya untuk menerima situasi dan kondisi ya, seperti itu. Nah sekarang kita bakal lihat ya, ketika dia bersama dengan kamu gitu kan ya, atau punya momen barengan sama kamu ya, dia tuh jadi pribadi yang kayak gimana ya. Kita lihat perbedaannya setelah juga nggak barengan sama kamu ya. Dia jadi pribadi yang berani, walaupun ya kalau misalkan dilihat ketika barengan sama kamu tuh dia jadi gampang terpengaruh gitu loh teman-teman ya, terpengaruh sama lingkungannya, juga terpengaruh sama kamu juga gitu. Jadi yang membuat dia jadi kayak galauan gitu gak sih ya, jadi kayak banyak konflik dalam diri. Tapi ya dia tuh jadi punya sesuatu hal yang dituju gitu loh ya, seperti itu. Ini ketika bersama kamu ya. Kalau pas gak barengan sama kamu kayak gimana ya sekarang ini posisinya, keadaannya dia ada perasaan-perasaan merasa dikhianati ya, karena dia merencanakan banyak hal gitu kan ya sama kamu, tapi ternyata ya tidak satupun yang terrealisasi teman-teman ya. Jadi kecewa iya, merasa nggak imbang dalam hidup juga iya ya, merasa dikhianati juga banget gitu ya, padahal nggak bicara. Yang nggak bicara siapa coba, ayo ya kan ya. Kadang begitu, menyesal tuh di belakang, nggak ada yang namanya menyesal di depan. Kalau di depan namanya apa dong ya. Ya kita lihat ya teman-teman ya, untuk kalian cerita yang ketiga, ciri-cirinya seperti apa sih ya.
Oke, ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya dia ini orangnya aktif, petualang, suka traveling ya kan. Terus habis gitu juga orangnya pengalamannya sangat banyak ya, cukup banyak. Perasa iya, terus lembut perasaannya juga banget gitu kan. Terus orang yang santai sih ya, pinter dari pengalaman ya orang ini ya teman-teman ya. Artinya kan ada beberapa kategori kepintaran gitu kan. Ya, tapi kalau yang ini dia pinter karena memang pengalaman ya, seperti itu. Nah, ceritanya apa sih barengan sama kamu teman-teman ya? Ini orangnya ekstrovert ya teman-teman ya. Orangnya terbuka walaupun terbuka tapi perasa gitu ya. Terbuka belak-belakan sih tapi perasa gitu. Wah, gimana dong ya. Intuisinya cukup lumayan. Nah, sekarang kita bakal lihat ceritanya apa. Kalian pernah bersama? Iya gitu kan, dia pernah bersama. Bahkan ini bisa jadi potensinya kalian pernah berumah tangga, udah punya anak bola gitu kan. Tapi ada yang namanya perbedaan yang menyebabkan konflik ya. Konflik, dan ini pula ada hubungannya atau runtutannya dengan orang-orang sekitar ya, entah itu orang sekitarnya kamu atau entah itu cerita orang sekitarnya dia. Tapi yang jelas ini menyebabkan konflik-konflik yang nggak nyaman pada akhirnya ya, seperti itu. Nah, apa yang terjadi sih ya sehingga ada penyesalan? Apa yang terjadi sehingga ada yang namanya penyesalan? Kepergian ya, jadi bisa jadi pergi karena mungkin ingin menenangkan diri, malah kebablasan gitu kan ya. Kebablasannya ketemu sama orang lain ya, bisa jadi ya seperti itu. Sehingga ada penyesalan ya. Nyesal karena kehilangan momen barengan sama kamu juga bisa teman-teman ya, memutuskan untuk pergi dan fokus sama pekerjaan ya, justru malah kehilangan momen barengan sama kamu ya. Ini juga bisa sih teman-teman ya. Cerita-cerita seperti ini, memutuskan untuk tidak bersama karena keluar kota, LDR gitu kan ya, untuk mencari nafkah, untuk kebahagiaan bersama, ini juga bisa. Tetapi sebelum itu terjadi ya, ada hal-hal di mana justru menciptakan konflik gitu ya, karena lingkungan juga ikut andil ya di sini. Nah, ini jadi penyesalan teman-teman. Nah, keadaan dia saat ini kayak gimana ya? Keadaan dia saat ini kayak gimana? Ada banyak sekali yang ditutupi gitu kan ya. Gak bahagia tapi bilangnya bahagia gitu kan ya. Ini dia ya, sesuai dengan tagnya. Senyum gitu kan ya, di bibirnya senyum, tapi ternyata hatinya luar biasa gitu kan. Ya, luar biasa lah ya. Jadi apa yang terlihat itu nggak kayak yang terlihat di aslinya gitu loh teman-teman ya. Dalamnya hatinya orang beneran dia nggak tahu gitu. Dalamnya hatinya dia beneran banget ya, berbeda dengan yang di luaran gitu, seperti itu. Nah, kita lihat ya perubahan yang terjadi teman-teman ya. Ini keadaan dia saat ini ya. Perubahan yang terjadi ketika bersama dengan kamu atau pas setelah tidak bersama dengan kamu. Ini ketika bersama dengan kamu ya, dia tuh enjoy, seneng, bahagia ya, happy lah gitu kan ya, seperti itu. Dan kalau pas nggak barengan sama kamu, kita lihat potensi ada orang ketiga iya gitu kan ya, karena pekerjaan ya, pada akhirnya secara situasi dan kondisi juga mengizinkan. Nah, ini memang rawan kalau kita bicara tentang long distance relationship ya. Ini dia hambatannya, cobaannya itu memang luar biasa ya. That's why mungkin ketika kalian sudah menikah ya, sudah punya ibaratnya keluarga gitu kan, akan jauh lebih baik ya, nggak usah long distance relationship. Kecuali ya kalau misalkan suami kamu atau istri kamu itu kan ya, tugasnya di luar angkasa gitu kan ya, dan nobody there ya, tidak ada siapapun di sana. Nah ya, itu pun juga masih ada resiko gitu. Segala sesuatu ya pasti ada resiko. Nah, ini dia sih teman-teman ya, nggak bersama dengan kamu, potensi ada orang ketiga gitu kan, potensi kesepian, merasa sendiri ya, tidak ada yang memahami ya, ini pasti besar. Nah, sekarang tergantung sama kamu nih kayak gimana ya. Ketika ya mungkin hal ini masih bisa dicegah ya buat kalian yang mengalami cerita ketiga ini, dan masih bisa ya namanya diperbaiki ya, perbaiki ya teman-teman. Tapi kalau memang ini sudah berada di
perpisahan dan kalian pada akhirnya memutuskan untuk sendiri-sendiri, ini bisa dijadikan pembelajaran ya buat kalian. Oke ya teman-teman, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya. Semoga buat kalian semua yang mengalami trauma-trauma yang luar biasa, membutuhkan solusi dan mau merilis yang namanya hal-hal yang kurang baik ya, silahkan yuk subscribe ke channel ketiganya Oracle Card Indonesia. Siapa tahu di sana bisa bantu kalian ya. Oke, tetap semangat ngadepin hidup ini ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.